Ya, halo. Hari ini aku belajar membuat wadi. Nah, ini dia. Jadi, wadi ini adalah makanan khas orang Dayak. Wadi yang akan membuat selera makan bertambah. Jadi ini ikan patin yang sudah dibersihkan. Jangan sampai ada darahnya, karena konon kalau kurang dibersihkan dan masih ada darah itu mungkin bisa membuat kualitas wadi yang kita buat tidak bagus, bahkan bisa membusuk. Jadi awalnya sebelum kita kasih garam dan diasinkan seperti ini, kita cuci dulu sampai bersih, sampai kita pastikan tidak ada darahnya ya. Kemudian kita tiriskan. Setelah kita tiriskan, ya barulah kita menggaramkannya. Garamnya pun sesuai takaran berapa banyak ikan yang mau kita asinkan. Jangan terlalu banyak, nanti keasinan, nggak enak daging ikannya. Dan juga tidak boleh sedikit, ya. Nanti ikannya membusuk, karena prosesnya untuk membuat wadi ini makin lama makin enak kalau memang pengasinannya dan dalam pembuatannya berhasil. Ya, setelah ini kita tiriskan. Setelah kita tiriskan, kita akan menyangrai berasnya. Kita sangrai berasnya sampai kecoklatan. Setelah coklat, kita dinginkan, baru kita blender. Oke? Simak terus bagaimana proses pembuatan wadi yang akan saya kasih tahu buat Anda. Baiklah, ini dia tadi ikan yang sudah kita tiriskan. Jadi sekali lagi, ikan patin ini sudah kita garami, sudah kita rendam dengan air garam semalaman. Nah, jangan dicuci, kita tiriskan saja seperti ini. Nah, untuk dalam pembuatan wadi kita bisa menggunakan berbagai jenis ikan. Ya, wadi, patin, nila, atau ikan-ikan sungai lainnya. Apalagi kalau musim kemarau di daerah kita di Kalimantan Tengah banyak melimpah ikan-ikan. Jadi supaya tidak membusuk, orang-orang dahulu membuatnya supaya awet menjadi ikan asin, bahkan wadi seperti ini. Baik, sementara ikan patin yang mau kita jadikan wadi tadi kita tiriskan, kita siapkan bahan-bahan lain. Nah, seperti gula merah. Gula merah ini gunanya supaya wadi yang kita hasilkan nanti rasanya gurih. Dan penambahan gula merah ini pada akhir dari proses pembuatan wadi, ketika kita mau memasukkannya ke dalam toples. Kemudian di sini saya tambahkan bawang putih. Ini improvisasi saja, tidak semua orang membuat wadi menambahkan bawang putih, karena bawang putih ini gunanya supaya wadi yang akan kita buat wangi atau harum. Ini bawang putih ini juga sesuai dengan berapa banyak ikan yang akan kita jadikan wadi. Nah, bawang putih ini kita sangrai nanti dengan beras sampai warnanya kecoklatan. Kemudian saya tambahkan daun salam juga. Daun salam ini juga nanti kita tambahkan pada proses terakhir ketika mau dimasukkan ke dalam toples, supaya sekali lagi wadi yang kita buat aromanya wangi. Nah, untuk beras ini boleh berbagai jenis beras. Bahkan dulu untuk proses pembuatan wadi orang-orang menggunakan beras ketan, tapi beras biasa juga boleh. Ini nanti disangrai. Nah, sangrai itu kita tahu tidak menggunakan minyak goreng, ya. Jadi kita sangrai sampai kecoklatan. Setelah selesai kita dinginkan, baru kita blender. Setelah halus
Nanti kita bumbukan ke ikan patin yang sudah siap untuk dijadikan wadi. Terus saksikan proses pembuatan wadi. Bagaimana wadi ini kita olah. Selanjutnya kita proses untuk menyangrai bawang putih dan berasnya. Jadi berasnya secukupnya saja. Karena ikan saya cuma 1 kilo, jadi berasnya jangan terlalu banyak disangrai. Secukupnya saja ya. Nah, apinya pun jangan terlalu besar. Nah, kira-kira seperti ini hasil akhir dari kita menyangrai berasnya. Jadi warnanya sudah cantik seperti ini. Nah, tadi saya sudah mengatur waktu dalam proses penyangraian kurang lebih 13 menit. Cukup lama dengan api yang sedang. Kita dinginkan dulu sebelum kita blender. Jadi dalam proses pembuatan wadi, penyangraianlah yang memang butuh kesabaran karena kita harus fokus untuk terus membolak-balik berasnya. Sehingga proses memasaknya sama rata, warnanya kuning keemasan. Nanti bawang ini kita pisahkan, karena ini tidak kita blender, kita pisahkan saja, kita geprek, lalu dimasukkan ke dalam toples, dibumbui dengan wadi. Simak terus. Setelah ini kita akan blender beras yang sudah disangrai. Ini dia proses terakhir dari pembuatan wadi. Ini adalah ikan patin tadi 1 kilo. Sudah saya tambahkan sedikit penyedap rasa, selain memang sudah direndam dengan garam supaya rasanya lebih nikmat. Kemudian ini dia beras yang sudah disangrai, bentuknya yang sudah diblender, dan ini dia gula merah, bawang putih sudah kita sangrai dengan berasnya. Dan kemudian kita ambil bawang di sisi yang terakhir, kita ambil gula merah dulu ya. Ikan. Setelah kita rasa cukup dan merata,
biar gula merahnya meresap. Baik, selanjutnya ini dia. Kita lumuri ikannya dengan beras yang sudah disangrai dan di blender. Dan jangan lupa siapkan press yang memang tutupnya kuat, karena nanti kita harus tutup dengan kuat dan sampai ada udara yang masuk. Kita lumuri seperti ini. Baik, ini dia setelah tadi kita sudah lumuri dengan hasil dari blender beras. Kita tambahkan lagi di dalamnya supaya harum. Jadi selesai proses pembuatan tadi. Kita tutup sampai betul-betul rapat. 3-4 hari. Proses fermentasinya itu sempurna. Tinggal kita masak sesuai dengan selera. Demikian proses pembuatan wadi makanan khas suku Dayak. Selamat mencoba. Khususnya buat kamu yang di perantauan. Jadi tetap bisa masak dan membuat wadi favorit kamu dengan bahan-bahan yang mudah didapat.